Komentar berbagai macam cara orang tua mulai mengajarkan anak berpuasa. Jadi sebetulnya Adrian, kayak kalau pengalaman kamu sendiri, kamu sejak kapan melatih anak kamu berpuasa? Sejak Syarla itu udah dari umur 5 tahun, tapi waktu itu masih setengah hari. Tapi kalau udah SD, waktu itu dia usianya 6,5 tahun, dia sudah bisa full. Nah, itu kan kalau kamu, tiap orang tua pasti punya caranya. Dan untuk Anda yang ingin tahu dan ingin bertanya, atau juga ingin berbagi cerita, hubungi kami di 29546188 untuk Jabodetabek, dan 02129546189 untuk luar Jabodetabek. Dan pagi ini Adrian, kita sudah kedatangan orang tua yang cantik sekali, dan dulu terkenal dengan lagunya yang kayak gini nih. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Dudi dudi dam dam, dudi dudi dam. Kalau saya tahunya yang ini. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara kamu. Malas bersih-bersih. Selamat pagi. Dan juga ada Mbak Nurul Anissa, seorang psikolog. Kita akan ngobrol-ngobrol soal anak dan puasa. Gimana Eno, sebelum kita ngobrol nyanyi lagi dulu dong? Aduh, yang nyamuk nakal aja ya. Boleh. Aduh, karena ada rasa gimana gitu kalau saya nyanyi lagi. Banyak nyamuk di rumahku gara-gara aku malas bersih-bersih. Udah ya segitu. Aduh, seneng banget ya dengerin penyanyi langsung nyanyi. Itu kayak bring back the old memories gitu. Keren banget. Oke lah, kita ngomongin anak aja ya. Karena Enor yang dulu penyanyi cilik, sekarang sudah punya anak-anak yang cilik. Bener, ini kan juga lagi bertemakan Ramadan. Kamu juga udah pernah dong pastikan mengajarkan masa-masa mengenalkan puasa kepada anak. Dulu prosesnya seperti apa? Anak kamu kan soal udah besar, sekarang udah 11 yang pertama ya? Yang pertama udah 11 tahun, jadi emang proses mengenalkan puasa itu sama yang 11 tahun, karena yang satu lagi kan masih terlalu kecil. Jadi nggak tahu juga. Jadi prosesnya macam-macam ya. Jadi sebenarnya kan aku nggak mengajarkan langsung, tapi si anak itu melihat kebiasaan orang tua gitu kan. Jadi waktu pas lagi Ramadan si anak lihat gitu, si Bumi lihat, kenapa sih orang tua harus puasa? Kenapa sih kita harus puasa kayak gitu? Terus kenapa sih harus menahan lapar dan segala macam? Terus dia pengen ikut-ikutan. Namanya anak kecil kan selalu pengen ikut-ikutan gitu kan. Terus akhirnya konsep mengenalkan puasa itu apa sudah mulai dijalani, begitu dia pengen tahu puasa itu apa. Umur 3 tahun, 4 tahun dia mulai ikut-ikutan puasa tuh, pengen minta dibangunin sahur, terus habis kayak gitu ikutan puasa walaupun cuma setengah hari atau jangan kan setengah hari, jam 10 gitu udah lapar, ya udah nggak apa-apa gitu kan. Yang penting dia melakukannya dengan fun gitu, sampai akhirnya dia paham bahwa ternyata puasa itu adalah menahan lapar dan haus. Terus habis kayak gitu juga dia sudah mulai paham bahwa ternyata yang namanya puasa itu juga harus melatih kesabaran. Dia harus sabar untuk dibangunkan pagi-pagi untuk sahur karena masih mengantuk, atau sabar menahan lapar. Akhirnya pas dia umur sekitar kelas 1 SD deh kalau nggak salah, aku lupa ingat ya. Dia udah mulai tuh keinginan sendiri untuk full. Dia mau full, tapi ya gitu udah mulai jam 3 udah mulai ngeluh aja, dikit-dikit lihat jam, dikit-dikit lihat TV, kapan sih azannya mulai, kayak gitu-gitu aja sih. Jadi itu proses semua ya? Proses sih, nggak bisa langsung. Tantangan yang terberat yang kamu alami untuk bisa mengajarkan anak berpuasa? Sebenarnya kan mungkin kita beda tiap orang tua tuh beda ya gitu. Kalau aku sih tidak pernah memaksakan anak gitu. Yang penting kita jadi contoh aja buat anak gitu. Jadi biar aku sih berharap bahwa si anak tuh melihat apa yang kita lakukan. Jadi aku nggak ngoyo yang kamu harus puasa itu seperti itu. Kadang-kadang kan anak kecil kan tidak tahu konsep ibadah itu apa gitu. Konsep Ramadan, konsep puasa di bulan Ramadan itu apa, kan mereka untuk saat itu dia masih belum terlalu paham ya gitu. Jadi aku sih cuma nyontohin aja ya, saat berpuasa tuh kita harus ngapain aja sih. Saat puasa tuh aku kenapa sih harus sahur, kita harus sahur, atau saat puasa kenapa sih kita harus nahan lapar dan haus, saat puasa kenapa sih kita nggak boleh marah-marah. Jadi dengan sendirinya si anak akhirnya tahu, dan dari situ dia mulai bertanya-tanya. Jadi aku sih tidak pernah merasakan ada hambatan, karena aku nggak ngoyo juga untuk ngajarin ke mereka, ke si Bumi sendiri gitu. Begitu Ji, sebagai seorang ibu yang luar biasa itu harus memberikan contoh. Tidak hanya sekedar mengajarkan untuk bersih-bersih, karena tadi kan banyak nyamuk kalau nggak bersih-bersih, tapi juga mengajarkan puasa yang benar, tidak memaksa. Nah, kalau Mbak Nurul nih, dari sudut pandang psikologis, sebetulnya orang tua itu harus melakukan apa sih supaya anaknya ini mau puasa? Ya, sebenarnya kita bisa mengajarkan anak sejak sedini mungkin ya, gitu. Seperti tadi kata
Eno bahwa di usia 3 tahun, ketika dia masih playgroup ya, sudah mulai diajak mengikuti ritual-ritual, itu sudah cara yang tepat supaya anak juga mengetahui bahwa di bulan puasa itu ada ritual-ritual yang harus dia lakukan. Dia tidak harus mengikuti semua puasa dari awal sampai dengan maghrib, tapi mereka boleh juga dengan berhenti dulu di siang hari kemudian puasa lagi. Tapi sambil jalan juga orang tua perlu menjelaskan bahwa berpuasa ini adalah sesuatu yang baik buat kamu, kemudian itu baik untuk kesehatan, dan itu adalah sesuatu yang diperintahkan oleh Allah gitu. Dan ketika anak masih kecil, kita harus menjelaskan dengan cara sekonkret mungkin, dalam artian dengan bahasa sederhana dan anak bisa mengerti. Seperti misalnya kita bilang bahwa kita berpuasa itu seperti halnya kita mencharge kembali handphone kita. Ketika kita pakai handphone kan kita pakai terus, tentunya habis dan harus dicas. Maka ketika kita berpuasa itu seperti halnya kita sudah 11 bulan makan terus, sehingga perut kita itu tidak pernah berhenti beristirahat. Maka saat inilah kita memberikan waktu untuk tubuh kita beristirahat, sehingga nanti ketika 11 bulan kemudian tubuh kita sudah fit, tubuh kita sudah beristirahat, perut kita sudah punya waktu untuk beristirahat selama 1 bulan, sehingga akhirnya dia bisa berfungsi lagi dengan jauh lebih baik. Jadi hal-hal yang konkret yang harus kita jelaskan ke anak yang lebih kecil. Tapi kalau untuk anak yang lebih besar, mungkin kita bisa tambahkan juga dengan memberikan cerita-cerita tauladan-tauladan, atau mungkin juga memberikan sedikit hadis-hadis atau mungkin ayat-ayat yang kita bisa berikan kepada anak bahwa ini memang diajarkan dan ini baik, seperti itu. Oke, udah masukinnya itu udah ayat-ayat nih, Al-Baqarah 183 gitu. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, wah gitu-gitu ya kan. Karena gitu. udah bahasanya. Ya, untuk anak yang lebih besar ya. 3 tahun itu apa nggak terlalu kecil ya Mbak Nurul ya untuk dikenalkan dengan yang namanya puasa? Mungkin kita bisa sampaikan kepada dia lebih kepada ini loh, ketika kita berpuasa itu kita harus bangun sahur gitu. Kalau seandainya anak bilang, oh apa sih itu sahur? Oh sahur itu adalah bangun pagi-pagi untuk makan, karena kita tidak lagi berpuasa, tidak makan dari pagi sampai dengan maghrib seperti itu. Nah mungkin anak apa sih, aku mau dong ikut bangun gitu. Ya boleh dia ikut bangun. Ya udah nanti dibangunin ya, bangun nanti mau ikut makan nggak ikut makan. Tapi nanti tentunya dia namanya anak kecil umur 3 tahun, dia pasti ketika pagi udah lapar mau susu gitu. Kita izinkan aja seperti itu. Tapi kita jelaskan bahwa kalau seandainya berpuasa seharusnya kita nggak boleh makan. Tapi karena kamu kan masih kecil, boleh belajar aja dulu. Nanti kalau seandainya sudah lebih besar, nanti lama-lama kamu bisa. Selalu dikasih pengertian gitu ya. Tapi kamu juga nggak pernah mengalami gini, kalau saya dulu pernah diberikan reward. Oh Satu iya. hari puasa, itu penting sekali, Adrian. diberikan Rp5.000 misalnya kalau di zaman dulu. Kamu dari kecil udah akrab dengan uang ya rupanya. Mata duitan dari kecil ya. Tapi benar nggak sih Mbak, itu reward itu perlu atau enggak? Dan pengalaman Eno sendiri gimana? Mungkin dari Mbak Nurul dulu. Sebenarnya kita bisa lihat dari anaknya ya. Ada anak yang sebenarnya nggak harus dikasih reward pun mereka sudah punya motivasi karena dia begitu tertariknya dan begitu excitingnya dengan bagaimana orang tua membuat suasana berpuasa itu menyenangkan ya. Karena memang seperti tadi kata Eno bilang bahwa ketika berpuasa orang tua adalah contoh. Maka ketika kita memberikan contoh, anak akan melihat kegembiraan, keceriaan di bulan puasa, mereka jadi penasaran gitu kan. Nah ini kita tanpa reward pun anak jadi pengen lagi, pengen terus, pengen coba, sampai akhirnya dia coba setengah hari, coba sampai jam 2, coba sampai maghrib seperti itu. Tapi ada anak yang memang harus diberikan reward. Ya saya pikir itu tidak masalah ya selama kalau anak kita. Kamu gimana Eno? Waktu kecil sih aku kasih reward ya, maksudnya pasti ada lah gitu. Kalau nggak dari aku, dari neneknya gitu kan. Terus tapi sekarang nih ya udah lumayan udah besar, kayaknya aku udah nggak perlu kasih reward lagi ke dia karena dia harusnya udah tahu gitu tanggung jawabnya. Cuman kemarin dia udah mulai nanti aku kalau misalnya puasanya full mau dikasih apa bunda? Jadi udah nagih ya? Jadi udah nagih. Jadi udah kayak kebiasaan mungkin. Aku sebenarnya udah aku pikir karena udah 11 tahun juga udah gede gitu kan, ngapain juga ngasih reward gitu kan. Nggak, tapi dia udah nagih loh. Jadi kayak mungkin karena kebiasaan dari kecil kalau misalnya full dikasih sesuatu, jadi mau nggak mau dia sekarang kayak oke, harus puasa full nih supaya dapat hadiah gitu. Kamu udah mempersiapkan belum rewardnya nih? Aduh udah gede aja kayaknya. Udah enggak ya? Enggak ya? Aku tetap kayak aku ngasih tahu dia ya nggak selamanya, ya pokoknya ini kan udah kewajiban juga gitu. Kenapa harus aku kasih reward gitu sih. Oke, ini seperti kita ada penelpon pagi ini. Halo, selamat pagi. Selamat pagi, Dari mana Mbak? dari Gita. Oke, Mbak Gita, silakan pertanyaannya. Iya, gini Mbak, anak saya ini umurnya 4,5 tahun. Saya mau mengajarkan dia puasa.
pada bulan Ramadan ini. Tapi saya menemukan kesulitan karena anak saya itu sering protes justru. Karena di usianya dia justru kok teman-temannya yang lain masih pada boleh makan, nggak ada yang disuruh puasa sama ibu bapaknya. Nah, gimana saya harus ngejelasin hal-hal yang kayak gini ke anak saya? Apakah juga saya terlalu cepat ya ngajarin dia untuk puasa? Baik, terima kasih Mbak Gita. 4,5 tahun ingin diajarkan berpuasa. Tantangannya adalah lingkungan sekitarnya. Gimana Mbak Nurul? Sebenarnya kita bisa jelaskan pada anak bahwa setiap keluarga punya aturan yang berbeda-beda. Bahwa pada keluarga kita ingin anak belajar dari sejak dini. Maka kita bisa sampaikan kepada anak ya. Pada saat ini kita belajar lebih awal itu lebih baik. Kalau seandainya kamu melihat ada teman-teman yang ternyata makan, ya kamu menghindar saja sehingga kamu tidak merasa tergoda untuk ikut makan. Jadi dia harus tahu bahwa jangan membanding-bandingkan antara satu keluarga dan keluarga lain karena setiap keluarga punya aturan yang berbeda-beda gitu. Ada keluarga yang memang tidak terlalu menekankan anak harus berpuasa atau apa ya seperti itu. Tapi mungkin kita karena kita punya aturan sendiri maka kita sampaikan sejak awal pada anak bahwa yang penting adalah prosesnya ya nak, kita belajar, kita mencoba dan ketika itu kamu akan merasakan kepuasan yang luar biasa ketika kamu berhasil gitu. Coba kamu cobain deh, ketika anak berhasil puasa, kita bilang sama anak gimana rasanya, kamu merasakan kepuasan nggak? Senang kan bisa berhasil seperti kamu berhasil menang lomba lari atau apa seperti. Jadi anak merasakan mengalahkan diri sendiri gitu ya. Jadi anak merasakan kesenangan atau kebanggaan terhadap dirinya yang luar biasa. Itu yang membuat fungsi orang tua menjadi supporting buat anak gitu. Tapi kalau diiming-imingi hadiah boleh nggak sih Mbak sebenarnya? Boleh saja gitu. Pada prinsipnya bahwa ketika anak memang perlu diberikan reward, kita bisa tawarkan kepada anak gimana supaya kamu lebih semangat. Sebenarnya kita bisa kasih kamu hadiah. Kamu mau hadiah apa gitu? Tapi disepakati bersama gitu. Apa ya hadiahnya? Kalau bisa hadiahnya juga yang juga bermanfaat buat dia, bukan sesuatu yang kesannya atau sifatnya berfoya-foya ya gitu. Jadi anak juga tahu bahwa oh ya oke deh aku mau ini mah gitu. Oke, misalnya dia kita kasih uang jajan setiap hari gitu. Bisa kita bilang ya udah kalau gitu dari uang jajan saja kamu kumpulkan uangnya. Nanti kalau kurang, nah itu mama tambahin deh uangnya untuk misalnya beli sepeda atau beli buku atau beli apa yang dia inginkan, tapi dalam kesepakatan kita bersama apa yang akan kita belikan. Ya gitu. nanti kalau memang puasanya full, mama belikan buku pelajaran. Lah memang itu kewajibannya mama sebagai orang tua. Nanti nggak mau puasa. Kalau Eno gimana, ngasih hadiahnya berupa apa sih biasanya? Apa uang jajan atau barang? Tergantung si anak yang minta ya. Cuman kalau aku emang dari kecil tuh tidak membiasakan anak untuk konsumtif. Jadi emang apa namanya sesuatu yang masuk akal yang dia minta, aku turutin. Tapi kalau misalnya nggak masuk akal sih aku nggak akan pernah turutin. Sesimpel misalnya pas lagi puas dia full dia pengen minta dibeliin tas baru, oke. Itu kalau misalnya itu karena masuk akal karena bisa dipakai buat sekolah. Jadi paling kayak gitu-gitu aja sih. Pokoknya masuk akal aja. Nggak yang pengen minta beliin apa namanya atau misalnya minta beli tiket kemana lah gitu. Diajak liburan kemana nggak gitu ya. Seperti itu. Terus selain puasa juga kamu ngajarin dia juga untuk hal yang lain nggak? Misalnya kayak taraweh juga. Iya, ibadahnya. Sama yang lain-lain juga kamu ajak? Pasti, itu pasti. Karena kan dia ngeliat kan, kita kebiasaan-kebiasaan itu kan dia lihat kan. Rutinitas setiap saat bulan Ramadan itu ada apa aja pasti dia lihat. Jadi dia ikut. Sekarang malah dia jauh lebih rajin daripada aku. Oh ya. Dia habis sahur tuh dia nggak tidur lagi sekarang. Dia langsung ke masjid karena dia sholat subuh di masjid. Wah, keren. Dan dia main sama teman-temannya. Terus sekarang karena juga kebetulan bersama dengan waktu liburan dia main bola. Dia menghabiskan waktu main bola, terus dia main, dia pulang ke rumah, dia istirahat sebentar, terus sore ngabuburit tuh dia main lagi sama teman-temannya, buka puasa di rumah sebentar, terus dia langsung ke masjid lagi. Sholat taraweh. Sholat taraweh dan bersama teman-temannya. Berhasil didikannya nih berarti ya. Mungkin tips dong terakhir dari Mbak Nurul nih bagi orang tua yang ingin mengajarkan anaknya untuk beribadah khususnya berpuasa di bulan Ramadan. Iya, mungkin di awal-awal menjelang puasa sekitar 1 atau 2 minggu menjelang puasa kita sudah sounding ke anak bahwa sebentar lagi kita mau puasa gitu. Yuk kita siapkan yuk persiapan untuk menjelang puasa bisa berbagai macam ya, bisa misalnya dengan kita menyiapkan perlengkapan sholatnya yang tidak harus yang baru tapi yang bersih dan yang rapi, yang nyaman. Kemudian juga dengan mungkin kalau ibu-ibu tentunya mau bulan puasa beli-beli perlengkapan gitu ya, boleh diajak. Jadi kita mengajak dia menikmati keceriaan dan kebahagiaan menyambut bulan puasa gitu. Kemudian kita sampaikan kepada anak bahwa apa harapan kita berharap bahwa nanti kamu puasa kalau bisa, kemarin kan tahun lalu setengah hari, kalau bisa sekarang full ya gitu. Terus dia misalnya nggak bisa
bisa mah, misalnya gitu. Nggak apa-apa, kita coba aja. Kalau seandainya kamu nggak mampu, kamu bilang sama mama apa penyebabnya dan kenapa kamu nggak bisa. Pokoknya dimotivasi terus ya, Mbak Dimotivasi ya. terus. Ini adem banget ya kalau dengar memang psikolog anak yang ngomong ngajarin anak mesti Iya. sering-sering ketemu nih. Karena Bener. kadang-kadang kalau orang tua tuh ngajarinnya kasih tau, ini wajib loh, kalau nggak ini dosa. Selesai, udah begitu aja kemampuan kita. Jadi Karena memang ada pendekatannya sebetulnya, harus Adrian, ya. menggunakan bahasa-bahasanya anak itu, disesuaikan dengan usianya ya. Betul. Oke, terima kasih banyak Mbak Nurul. Terima kasih, Eno juga. atas pengalamannya. Makasih loh udah dinyanyiin kita pagi-pagi tadi. Tapi Adrian ngomong-ngomong soal adem, ada Iya. lagi yang adem nih selain ngomong dengan Mbak Nurul. Apa tuh? Kita bisa